Jadi itu membantu saya banget kalau saya lagi research soal sektor tertentu, saya nggak harus nyari dari beberapa portal berita karena sudah dikopang sama Ajaib sendiri. Jadi itu yang membuat saya tertarik gitu ya. Dan memang ada beberapa improvement yang menurut saya tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa memang ada beberapa improvement seperti order book visual itu membantu sekali. Charting itu membantu sekali, lalu screener terutama ya, karena kita mau cari sektor yang tepat dan valuasi yang murah itu gimana sih caranya. Nah, itu akan menarik banget sih menurut saya. Jadi banyak improvement yang terjadi dan menurut saya sangat baik ya improvement yang terjadi. Jadi pasti akan membantu teman-teman trader gitu ya untuk menganalisa secara lebih jeli dan lebih detail lagi. Mungkin seperti itu sih. Nah, kira-kira tuh Kak Arfi sendiri ya tadi ngomong-ngomong terkait dengan kategori on news ya. Jadi memang biasanya tuh trader-trader pun biasanya juga melihat itu ya maksudnya walaupun dia basically mungkin menggunakan charting tapi biasanya nggak menutup kemungkinan juga para trader tuh menggunakan kira-kira newsnya tuh lagi seperti apa sih di saham ini ya. Jadi memang biasanya kita menggunakan yang namanya buy on news ya, sell on news itu juga biasanya memang digunakan trader juga ya teman-teman untuk menetapkan posisi itu harus akumulasi harus melakukan distribusi. Jadi untuk Kak Arfi sendiri tadi udah ngebahas juga kira-kira untuk di kategori on news di aplikasi kita itu juga sangat menarik ya. Jadi bisa langsung tahu nih sektor-sektornya karena memang sudah di istilahnya itu sudah dikotak-kotakan nih dengan sektornya masing-masing. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang prefer tadi kita udah mention misalnya saham consumer ya Kak Arvin ya tadi saham kan bisa di watch mungkin bisa di watch dari saham dari beritanya langsung aja ke di bagian news kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya kategori berita saham kemudian teman-teman bisa langsung pilih yang primer. Nah nanti teman-teman bisa lihat nih kira-kira di sektor primer itu beritanya tuh lagi ada apa aja sih emiten-emiten yang memang lagi misalnya bagian dividen, mungkin ada yang RUPS juga, mungkin ada yang baru rilis nih earnings-nya di tahun 2022 itu kan biasanya sangat berguna sekali ya untuk teman-teman pantau karena pastinya beberapa katalis tersebut itu memberikan juga katalis positif untuk pergerakan harga sahamnya ya teman-teman ya. Tadi Kak Arvin kira-kira untuk mungkin bisa dicontohin untuk yang advance charting kira-kira Kak Arvin sendiri tuh lebih memilih untuk indikator yang apa aja sih karena kalau di sini kan kita ada yang Bollinger Band, kemudian juga ada exponential moving average, kemudian juga ada yang moving average. Nah kira-kira kalau trading sendiri, kira-kira Kak Arvin tuh lebih prefer tuh yang mana sih biasanya gunainnya? Oke, saya lebih banyak pakai indikator moving average lalu MACD ya. Biasanya MACD kan a bit lagging, cuma saya lebih pakai karena untuk mengantisipasi misalnya kalau misalnya terjadi reversal di awal, saya bisa lihat tanpa harus lihat chartnya dulu gitu. Biasanya pakai MACD itu sebuah indikator yang menarik. Lalu saya bisa ngelihat juga dari moving average gitu ya. Kalau harga saham naik tinggi itu kan ada moving average yang bergerak gitu ya. Jadi itu akan menarik untuk kita liatin dia akan berhenti di mana, lalu supportnya di mana itu akan biasanya saya lihat banget sih. Jadi advance charting kebanyakan di situ sama mungkin time frame yang pendek ya. Kalau kita lihat time frame pendek itu lihat big picture-nya lalu turun ke time frame yang lebih kecil supaya kita bisa lihat oke, ini lagi volumenya besar tuh lagi volume besar yang buy atau volume besar yang sell. Jadi kenapa kita butuh itu karena supaya kita tahu oh oke, dalam satu hari volumenya segini itu yang buy berapa yang sell berapa. Jadi itu penting banget sih karena kebanyakan trader-trader tuh ketipu ketika lihat volume besar gitu ya. Ternyata volume besarnya itu volume yang jualan yang besar, bukan volume buy-nya. Jadi itu yang saya perhatiin sih. Kalau indikator mungkin bisa lihat MACD, lalu bisa lihat dari moving average. Tapi mungkin bisa diadaptasi dengan beberapa market ya. Misalnya contoh marketnya lagi sideways, tentu aja kita jangan pakai moving average, bisa aja pakai Bollinger Bands. Jadi mungkin seperti itu sih cara saya gitu ya dalam menganalisa menggunakan advance charting. Jadi kalau misalnya marketnya lagi sideways, mungkin lebih prefer ke pakai indikator Bollinger Bands. Bollinger Band ya. Jadi kalau misalnya marketnya lagi uptrend nih misalnya, biasanya Mas Arvin, Pak Arvin tuh lebih ke yang mana nih untuk gunakan?
Oke, kalau marketnya lagi uptrend, biasa saya pakai moving average. Moving average yang saya pakai itu biasa 20, 50, 100, 200. Kalau mau main ibaratnya semacam trading pendek, mungkin bisa turun ke moving average 5 atau 10. Jadi itu tergantung dari preferensi masing-masing dan time frame masing-masing gitu ya. Tapi kalau uptrend sekali, mungkin bisa pakai MA5 sebagai acuan supportnya. Biasanya mereka mantul di situ, biasanya. Cuma kita harus lihat pergerakan candle setiap harinya dan perhatiin aja saham yang kita incar karena ibaratnya kita kan harus ngelihat nih pergerakannya satu hari kalau kita sebagai trader ya kita ngelihat pergerakannya satu hari ini menarik nggak untuk kita tradingin atau gimana. Jadi kita selalu lihat apakah indikator yang kita pakai itu sesuai nggak sih atau cocok nggak sih dengan saham tersebut. Mungkin seperti itu sih. Baik, tadi untuk yang uptrend. Kalau misalnya sahamnya lagi ada, kira cara kita menganalisis supaya kita bisa mengambil posisi kayak di istilahnya di level support lah ya. Kita mungkin bisa menganalisis, kemudian juga kita bisa kira-kira nih mungkin di titik ini ada pullback nih, ada rebound atau ada reversal. Nah, kira-kira menggunakan kita kalau misalnya biasanya untuk secara teknikal. Oke, kalau indikatornya bisa macam-macam ya. Contohnya seperti saya pakai MACD. MACD itu kan bisa ada semacam contoh gini. Teorinya kan begini, ketika harganya turun gitu ya, tapi MACD-nya higher low itu biasanya namanya divergent, di mana itu awal tanda dari reversal. Tapi kita harus cocokin nih sama candlestick-nya, nggak bisa pakai indikator doang, terus tiba-tiba kita buy berdasarkan indikator aja nggak bisa. Jadi kita harus mengkombinasi antara keduanya, atau bisa aja menggunakan reversal pattern. Jadi ibaratnya kayak ada inverted head and shoulder, ada double bottom, itu kita bisa perhatiin aja. Jadi lihat dari struktur candle-nya. Tapi kalau kita bicara indikator, mungkin akan banyak sekali indikator, tapi saya lebih personally pakai MACD aja. Atau moving average yang sama, misalnya kan kalau uptrend kan naik nih, kalau downtrend kan turun ya. Nah, ketika moving average misalnya kalau downtrend sekali kan biasa 20 yang di paling bawah ya. Kalau misalnya MACD-nya sudah di break, biasanya MA-nya sudah di break, biasanya dia akan retrace lagi nih ke tempat MA20 tadi. Nah, apakah di MA20 itu bisa ketahan apa enggak? Nah, kalau bisa ketahan selama beberapa hari, mungkin kita bisa melakukan spekulasi buy, nanti ketika dia confirm naik, baru kita tambah. Seperti itu sih strategi saya. Baik, nah, teman tadi udah dibahas ya sama Kak Arvin terkait dengan trading misalnya di saham yang lagi uptrend, saham yang lagi sideways, dan juga yang lagi downtrend ya tadi dibahas. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa, dan mungkin kita langsung ke pertanyaan aja nih. Karena udah banyak teman-teman investor ajaib yang udah tanya ya terkait dengan analisis saham. Nah, ini ada MFA_Febri ya terkait dengan MACD. Nah, mungkin Kak Arvin di sini bisa jawab ya terkait dengan teknikal. Mungkin kalau misalnya ada secara sentimen, secara sektoral itu juga bisa diinfoin juga nih kira-kira secara sektoral untuk saham Medco dan mungkin juga bisa dicontohin nih misalnya menggunakan trading menggunakan aplikasi ajaib yang menggunakan kita punya fitur terbaru yang mungkin bisa menggunakan charting atau dari kita ya mungkin udah bisa dikatakan ya sudah terbaru, sudah improvementnya itu luar biasa. Kalian bisa lihat terbook speednya itu juga udah real time, udah benar-benar teman-teman bisa langsung lihat dari volume bid dan juga asnya ya langsung bisa terlihat dari bar chartnya. Dan mungkin Kak Arvin bisa langsung di analisis nih untuk saham Medco. Oke. Saham Medco ini terjadi turnaround secara sentimen ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya harga oil itu sudah turun ya, turun banyak waktu itu dari sekitar 100 sekian jadi 60 kalau teman-teman ingat ya. Nah, di 2 minggu lalu terjadi sentimen mengenai OPEC Plus yang isinya adalah negara-negara yang memproduksi minyak. Mereka memutuskan untuk melakukan cut production ya untuk minyak, karena mereka mempertimbangkan bahwa demand-nya juga sudah crashing karena the Fed yang menaikkan suku bunga luar biasa. Nah, ketika demand crashing, maka OPEC ini untuk menjaga harga, mereka harus turunin supply supaya demand dan supply-nya balance gitu ya. Nah,
Dengan begitu, harga oil itu naik dari 60 jadi 80 dalam waktu sekitar 3-4 hari. Berarti kan naiknya sudah hampir 20% gitu ya. Nah, jadi kalau naiknya segitu banyak, maka sentimen-sentimen yang terjadi di Medco, lalu Akra, lalu beberapa perusahaan lain seperti Alfa, itu akan menarik. Nah, sekarang kalau kita lihat Medco sendiri, Medco itu sekarang tertahan di MA, sebentar saya cek dulu, MA 50 dan 100 kalau kita lihat ya secara teknikal. Nah, Medco sendiri juga belum bisa bikin higher high di 1105. Menurut saya pribadi, itu Medco akan menarik kalau dia berhasil break di atas 1105, itu maka dia akan berusaha menguji resisten berikutnya di 1160, lalu berikutnya di 1235. Jadi Medco akan sangat menarik melihat volumenya juga sangat tinggi ya di hari ini dan sangat tinggi di hari ini dan candlenya juga tutupnya lumayan full gitu ya meskipun ada ekor sedikit tapi lumayan full. Jadi mungkin menurut saya bisa diperhatikan untuk Medco ini. Gitu. Untuk sementara ya secara sentimen bagus, lalu memang teknikalnya juga mendukung. Jadi boleh diperhatikan buat teman-teman yang mau koleksi Medco. Gitu. Baik, tadi untuk saham kok ya. Kemudian ini pertanyaan dari Kak Phil Chung ya, terkait dengan di sektor properti ini. Tadi kita udah mention ya terkait dengan sektor properti, ini terkait dengan saham BSDE nih. Kok mau tanya, BSDE breakdown barusan close di bawah 1020. Mungkin bisa dijelaskan untuk saham BSDE ini nih, ini kira-kira. Oke, saham BSDE ini adalah saham yang salah satu yang saya cukup pribadi suka gitu ya dengan BSDE karena dulu saya sempat mention gitu ya bahwa BSDE ini akan menjadi salah satu yang akan menarik karena dia satu adalah properti yang blue chip, kita bisa bilang blue chip gitu ya secara market cap gitu ya. Dan selain itu juga BSDE ini secara valuasi sangat murah posisinya. Waktu itu saya sempat collect gitu ya masih di kepala 9 sama kepala 8. Jadi masih 800-an, 880, 890 sama 920 sekian. Dan memang sekarang naik sampai 1005. Nah, meskipun tutupannya hari ini di minus 2%, tapi kalau kita lihat secara struktur marketnya gitu ya, bahwa turunnya ini masih sangat wajar, di mana sebenarnya kalau kita lihat di tanggal 11 April itu full body candle-nya itu di 1040 sampai 1000. Kalau kita berasumsi bahwa memang sudah terjadi profit taking, maka sebenarnya BSDE itu tidak boleh jebol di bawah 1000. Kalau untuk trading ya, kita bilang untuk trading. Tapi apakah BSDE ini prospeknya masih menarik? Menurut saya masih. Karena memang BSDE ini ibaratnya secara valuasi murah dan secara sektor mendukung. Jadi buat teman-teman yang mau koleksi BSDE, menurut saya ambil kesempatan pullback ini untuk collect gitu, menurut saya ya. Tapi kalau untuk trading, better jaga di level 1000, jangan sampai dia jebol di bawah 1000. Kalau misalnya dia jebol di bawah 1000, maka adalah kesempatan buat teman-teman yang ingin koleksi untuk instrumen jangka panjang gitu ya. Menurut saya boleh diperhatikan. Baik, jadi tadi mungkin bisa dipantau di 1000 ya. Kak Arvin ya. Betul. BSDE ya, teman-teman investor ajaib. Kemudian kita tadi udah bahas terkait dengan saham di sektor oil, kemudian juga saham di sektor properti ya, dan juga jadi salah satu mungkin yang perlu diperhatikan juga buat teman-teman semuanya yang tadi ketinggalan ya, mungkin bisa diperhatikan. Kita tadi Kak Arvin udah mention sektor yang mungkin menarik ya di tahun 2023 itu adalah di sektor properti. Nah mungkin ada lagi nih. Ini di sektor telco dan juga banking ya. Ini pertanyaan dari Kak Aprin _ Kak, gimana untuk Telkom dan juga BBRI? Langsung aja nih, Kak Arvin kira-kira apa view-nya untuk di sektor telco dan juga di big bank. Oke, untuk Big Bang sendiri kan Big Bang naiknya cukup banyak ya. Menurut saya sih agak kurang wise gitu ya kalau mau ngambil di saat-saat ini. Contohnya seperti kita bilang BBCA sekarang sudah di level 9.000, lalu BBRI sekarang all time high di 5.075. Jadi menurut saya lebih baik menunggu pullback untuk keempat banking ini gitu ya. Tunggu pullback aja, saya rasa pasti akan ada pullback gitu ya. Bahkan BBNI ini ketika dia menutup gap itu kayak candle-nya itu nggak kuat gitu ya. Jadi menurut saya akan ada koreksi untuk big banks. Tapi kita nggak usah ngambil pada saat lagi tinggi-tingginya.